Ada orang-orang yang takut mati, dan ada juga orang-orang yang suka menantang kematian. Tapi pasti nggak ada satupun orang yang mau tiba-tiba kebangun udah terkubur di bawah tanah atau terperangkap di dalam peti mati karena salah dikira udah meninggal dunia. Ngerinya ini bisa dan pernah terjadi, dan gak cuma 1 dan 2 kali. Dan kadang ketika orang-orang di sekitarnya baru sadar, udah terlalu telat. Halo, Has di sini, dan ini adalah 3 kasus orang yang hidup lagi setelah dinyatakan meninggal. Pinit Sopajon sudah menderita gondok beracun sejak usia 50-an. Pada Oktober 2019, di usia 70 tahun, gondoknya kembali bermasalah. Dia dibawa ke rumah sakit, tapi dokter bilang penyakitnya udah terlalu parah dan gak ada lagi yang bisa mereka lakuin, sehingga Pinit dibawa pulang. Dia meninggal dunia gak lama kemudian. Sesuai dengan tradisi, jasad Pinit terlebih dahulu didoakan selama 3 hari oleh keluarga besarnya. Dan selama 3 hari itu, jasadnya ditaruh di dalam peti mati berpendingin supaya gak busuk. Setelah 3 hari itu, jasadnya dibawa ke sebuah kuil, di mana keluarganya melakukan tahap terakhir sebelum Pinit dikremasi. Di tahapan ini, setiap orang dari anggota keluarganya bakal membasuh wajah Pinit sebelum petinya dipaku dan dibakar. Satu persatu mereka membasuh wajah Pinit, hingga akhirnya tibalah ke giliran terakhir, yaitu Tawin, suami dari Pinit. Dan untungnya, Tawin sebagai orang terakhir sadar kalau istrinya masih bernafas. Dia langsung minta ke orang-orang buat ngeluarin Pinit dari petinya. Pinit dibaringkan di meja buat dipastikan kalau dia masih hidup sebelum akhirnya pulang ke rumah. Untuk ngusir sial, peti mati bekas Pinit tetap dibakar dan dihancurkan. Tapi bisa dibilang kalau Pinit luar biasa beruntung, karena 2 kasus selanjutnya nggak seberuntung dia. Pada tahun 2010, Maria de Jesus Arroyo yang berusia 80 tahun dilarikan ke White Memorial Medical Center di Los Angeles karena menderita gagal jantung. Para dokter gagal menghidupkan kembali jantungnya, sehingga Maria dinyatakan meninggal dunia. Tubuhnya dimasukkan ke dalam kantong jenazah dalam posisi terlentang. Kemudian kantong jenazah ini dimasukkan ke dalam freezer mayat supaya mayatnya nggak membusuk sebelum dimakamkan. Beberapa hari kemudian, petugas pemakaman datang buat ngambil jasad Maria. Tapi yang mereka temuin di dalam freezer mayat adalah kantong jenazah yang setengah terbuka, jasad Maria yang posisinya tengkurap dengan hidung yang patah dan memar-memar di seluruh mukanya. Wajah Maria begitu rusak sampai-sampai makeup nggak bisa nutupin lukanya. Anehnya luka-luka itu nggak ada pas Maria meninggal, sehingga keluarganya menuntut pihak rumah sakit karena mereka ngira jasad Maria ini ditanganin dengan kasar dan nggak layak. Tapi keadaan jasad Maria pas ditemuin ini jelas nggak wajar. Seorang ahli patologi yang berpengalaman, yang udah pernah ngangkut ribuan mayat sepanjang karirnya, bilang kalau nggak pernah sekalipun dia lihat posisi mayat di dalam kantong jenazah bisa berubah gara-gara dipindahin. Dan setelah jenazah Maria dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter, kenyataannya lebih mengerikan lagi. Luka-luka yang ada di wajah Maria nggak mungkin bisa terbentuk kalau dia udah meninggal dunia. Maria kemungkinan besar masih hidup saat memperoleh luka-luka ini. Yang artinya, saat Maria dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan ke dalam freezer, dia belum meninggal. Maria diperkirakan bangun karena suhu yang sangat dingin di dalam freezer. Dan saat kebangun ini, Maria nggak bakal bisa ngeliat apa-apa. Dengan tubuhnya yang nggak bisa digerakin karena terperangkap di dalam kantong jenazah. Dia ngabisin masa-masa terakhir hidupnya bersusah payah berusaha keluar dari kantong ini. Dan bisa dibayangin seberapa paniknya dia karena hidungnya sampai patah. Nggak berhasil keluar, Maria perlahan-lahan meninggal karena kehabisan nafas dan hipotermia. Nggak mau ngebayangin sih seberapa ngerinya berada di posisi Maria. Tapi kasus selanjutnya menurut aku jauh lebih ngeri. Pada tahun 2015, terdengar suara tembakan di luar rumah Neisy Perez. Saking paniknya karena bunyi ini, Neisy sampai pingsan dan mulutnya keluar busa. Tapi bukannya dibawa ke dokter, orang tuanya malah ngira dia kerasukan dan manggil pendeta setempat, tapi Neisy nggak sadar-sadar lagi. Dan setelah akhirnya dibawa ke rumah sakit, dia dinyatakan meninggal dunia. Neisy Perez baru berumur 16 tahun dan meninggal dalam kondisi hamil 3 bulan. Dia dikuburkan di dalam makam beton dengan memakai gaun pernikahannya. Sehari setelah pemakamannya, suaminya Ryan Gonzalez kembali mengunjungi kuburannya. Tapi pas dia megang makamnya, dia bisa dengar suara dari dalam. Pertama dia dengar suara gedor-gedor, dan abis itu dia dengar suara teriakan Neisy minta tolong.
Makamnya pun langsung buru-buru dijebol. Setelah petinya dikeluarkan, disebutkan kalau kaca yang ada di tutup peti mati Neisy pecah dan ujung jarinya dipenuhi dengan memar-memar. Saat disentuh, tubuh Neisy juga masih hangat. Di rumah sakit, Neisy berusaha di-revive, tapi setelah berbagai upaya, dia kembali dinyatakan meninggal dunia. Dia pun kembali dikuburkan lagi di makam dia sebelumnya. Menurut dokter, kemungkinannya antara jantung Neisy sempat terhenti karena saking paniknya, atau dia menderita serangan katapleksi, di mana dia sebegitu ketakutannya sampai dia kehilangan kendali untuk otot-ototnya untuk sementara, walaupun dia masih sadar. Kemudian di dalam makam, kemungkinan Neisy meninggal karena kehabisan oksigen. Nggak tahu berapa lama Neisy tersadar di dalam kuburannya sendiri, atau apa yang melintas di pikirannya selama dia berteriak-teriak minta tolong dan berusaha keluar dari perangkap betonnya. Buat kalian, kasus mana yang paling serem? Itu baru 3 dari kasus orang-orang yang salah dikira meninggal dunia. Kalau mau aku bahas kasus-kasus lainnya, kasih tahu aku ya di komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.